내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 이긴 머리 날리니까 그걸 본 네가 느껴졌길 바래 보고 있으면 하기 baby 너를 위한 멜로디 네가 늦으니까 잘 들어봐. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Indralaya B, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Anggita Rasih Fadilah. Saya Karisa Putri. Dalam video proyek kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas LKM Biokimia. Langsung saja kami mulai. Enzim merupakan biomolekul protein sebagai biokatalis, mengkatalisis reaksi yang terjadi pada makhluk hidup. Enzim mengkatalisis reaksi kimia dengan efisien dan selektif. Kekuatan katalik enzim jauh lebih besar daripada katalis sintesis atau katalis anorganik. Beberapa keuntungan penggunaan enzim dalam pengolahan pangan adalah aman terhadap kesehatan karena merupakan bahan alami, mengkatalisis reaksi yang sangat spesifik tanpa efek samping, aktif pada konsentrasi yang rendah, dapat diinaktifikasi dan dapat digunakan sebagai indikator kesesuaian proses pengolahan. Aplikasi penggunaan enzim. 1. Enzim laktase pembuatan susu. Laktase adalah enzim penting bagi manusia dan untuk industri susu. Pada manusia, laktase adalah protein transmembran di usus yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Kedua gula ini kemudian dapat diangkut keluar dari usus dan masuk ke dalam darah. Ketika manusia berhenti memproduksi laktase, mereka mulai tidak toleran terhadap laktosa. Disinilah peran laktase dalam industri. Laktase digunakan oleh perusahaan yang memproduksi susu bebas laktosa untuk memecah laktosa dalam susu sebelum menjualnya. 2. Enzim amilase untuk pembuatan bir. Pabrik bir tidak akan bisa menyeduh bir tanpa enzim dan ragi yang mengandungnya. Salah satu langkah pertama dari proses pembuatan bir melibatkan penumbuhan biji-bijian dan memecah pati menjadi molekul gula maltosa dan glukosa melalui enzim amilase. Ragi kemudian mengkonsumsi gula sederhana ini dan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida melalui glikolisis dan fermentasi alkohol. Proses ini bersama-sama membutuhkan 12 enzim amilase. 3. Aplikasi industri lain dari enzim dalam industri termasuk lipase, oksidase polifenol, lignin peroksidase, peroksidase lobak, amilase, reduktase nitrit, dan urease. Banyak dari enzim ini digunakan untuk biosensor karena afinitas spesifik antara substrat dan enzimnya. Lainnya seperti peroksidase lobak digunakan untuk deteksi kimia biomarker dalam jaringan. 4. Enzim amilase untuk pembuatan tape singkong. Proses fermentasi tape singkong dimulai dengan pengubahan pati dalam singkong oleh enzim amilase yang dikeluarkan oleh mikroba menjadi maltosa. Maltosa dapat dirombak menjadi glukosa oleh enzim maltase. Glukosa oleh enzim dimase dirombak menjadi alkohol. Pada fermentasi tape yang lebih lanjut, alkohol oleh enzim alkoholase dapat diubah menjadi asam asetat, asam piruva, dan asam laktat. 5. Enzim selulase untuk pembuatan nata de coco. Merupakan makanan hasil fermentasi air kelapa dengan bantuan mikroba Acetobacter xylinum yang berbentuk padat, warna putih, transparan, berasa manis, dan bertekstur kenyal. Seperti diketahui, Acetobacter xylinum ini menghasilkan enzim selulase. Selulase dapat digunakan untuk melembutkan sayuran dengan mencernahkan selulasa sayur itu, mengeluarkan kulit dari biji-bijian seperti gandum, mengasingkan agar-agar daripada rumput laut dengan menguraikan dinding sel daun rumput dan membebaskan agar-agar yang terkandung di dalamnya. 6. Enzim silanase. Silanase dapat digunakan untuk menghidrolisis silan atau hemiselulosa menjadi gula silosa. Silan banyak diperoleh dari limbah pertanian dan industri makanan. Selain itu, silanase juga dapat digunakan untuk menjernihkan jus, ekstraksi kopi, minyak nabati, dan pati. Kombinasi dengan selulase dan pektinase dapat untuk penjernihan jus dan likuifikasi buah dan sayuran. Pemanfaatan silanase juga digunakan dalam perbaikan kualitas roti yang telah dilakukan, yaitu silanase yang berasal dari Aspergillus nigervar awamori yang ditambahkan ke dalam adonan roti menghasilkan kenaikan volume spesifik roti. Dan untuk lebih meningkatkan kualitas roti, maka perlu dilakukan kombinasi penambahan amilase. Sari buah yang masih mengandung partikel padat, pektinase pada penjernihan sari buah agar mendapatkan sari buah jernih. Penghilangan dengan penyaringan. Pemisahan dengan didiamkan beberapa waktu akan terjadi pengendapan pada karena gaya gravitasi. Partikel padat kemudian diambil jernihnya. Proses penjernihan yang efisien dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim, yaitu enzim pektinase.
Kemudian ada enzim lipase yang digunakan pada produk bakari. Enzim lipase merupakan salah satu enzim yang memiliki sisi aktif sehingga dapat menghidrolisis transglycerol menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase dapat digunakan untuk menghasilkan emulsifer, subnactang, mentega, coklat tiruan, protase untuk membantu pengembukan daging, mencegah kekeruhan bir, nariginase untuk menghilangkan rasa pahit pada jus jeruk, glukosa oksidase untuk mencegah reaksi pencoklatan pada produk tepung, telur, dan lain-lain. Enzim pitase digunakan untuk memperbaiki kualitas ternak dan keracunan pakan. Akhir-akhir ini, penelitian banyak diarahkan pada penggunaan enzim dalam ransom untuk memperbaiki produktivitas ternak dan keracunan pakan. Pemakaian zat aditif sudah banyak digunakan di Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan nilai gizi, ransom, dan juga untuk mengurangi polusi tanah lingkungan. Penambahan enzim biasanya dilakukan pada buah pakan yang kecernaannya rendah, sehingga dapat meningkatkan penggunaan bahan pakan tersebut. Enzim glukosa oksidase. Enzim glukosa oksidase dari A. Niger termasuk salah satu jenis enzim yang dijual secara komersial. Enzim ini banyak digunakan dalam industri pangan dan analisis krisis untuk penentuan kadar glukosa darah. Berdasarkan data impor dari BPIS tahun 2000, kebutuhan enzim termasuk glukosa oksidase setiap tahunnya ini meningkat. Kemudian ada enzim papain yang bermanfaat sebagai pelunak daging. Pada pH, suhu, dan kemurnian papain, daya pemecahan protein yang dimiliki papain dapat diintensifkan lebih jauh menjadi kegiatan hidrolisis protein. Papain digunakan sebagai bahan aktif dalam preparat farmasi seperti obat gangguan pencernaan, dipsensia, dan obat cacing. Dalam rangka pembedahan, papain biasa digunakan sebagai obat pengendali ødema dan inflamasi. Yang banyak digunakan pada saat ini adalah bahan aktif untuk krim pembersih kulit muka, sebab papain bisa melarutkan sel mati yang melekat pada kulit dan sukar terlepas secara spesifik. Noda dan flek di wajah bisa dikikis oleh papain hingga menjadi mulus dan bersih. Papain pun bisa digunakan sebagai bahan pembuat pasta gigi, sebab bisa membersihkan sisa makanan apa saja yang melekat di gigi. Penggunaan enzim di bidang pertanian. Peranan enzim sangat penting dalam makhluk hidup, di mana enzim memiliki kaitan yang erat dengan makhluk hidup yang bersangkutan. Misalnya dalam tepung tidak akan memiliki sifat tertentu bila dalam biji gandum tidak ada enzim. Dapat disimpulkan bahwa enzim digunakan sebagai katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel hidup yang dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Yang pertama, penggunaan enzim yang diisolasi dari mikroalga yang merupakan jenis alga yang berukuran makroskopik. Beberapa alga dilaporkan mengandung senyawa enzim yang berperan penting. Di antaranya adalah jenis alga hijau yang mengandung enzim glikosidase. Beberapa jenis Cyanophyta juga mengandung enzim yang berperan penting dalam mendegradasi bakteri atau sebagai inhibitor. Adapun manfaat mikroalga di berbagai bidang pertanian dengan pemanfaatan biomasa mikroalga yang selain mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin juga mengandung minyak. Bahan jenis mikroalga tertentu bisa Botrycoccus brownie memiliki kandungan minyak yang komposisinya mirip seperti tanaman darat dengan jumlah yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kandungan minyak pada kelapa, jarak, dan sawit. Yang kedua, penggunaan enzim pertanian pada jagung manis. Enzim pertanian tersusun dari enzim hayati, sel hayati, substrat, vitamin, dan garam. Enzim hayati berfungsi untuk mempercepat berlangsungnya proses reaksi kimia, di mana enzim tersebut tidak mengalami perubahan di dalam proses reaksi yang berlangsung. Hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan enzim pertanian ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan jagung manis. Pembuatan tape membuat analisa hasil yang menunjukkan jumlah produk, lama waktu yang digunakan, dan kualitas produknya. Tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada di dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau khamir. Mikroba berperan dalam pembuatan tape, yaitu jenis khamir atau Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan dan pengawetan bahan pangan. Salah satu produk pangan yang difermentasi yaitu tape. Tahapan pembuatan tape harus dilakukan dengan baik agar dapat diperoleh kualitas tape yang baik pula.
Tape adalah produk yang dihasilkan dari proses fermentasi, di mana terjadi suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati yang ada dalam bahan makanan diubah menjadi bentuk yang sederhana, yaitu gula, dengan bantuan suatu mikroorganisme yang disebut ragi atau khamir. Adapun proses fermentasi tape yang pertama, molekul-molekul pati yang ada di dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilotik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana seperti disakarida dan proses sakarifase atau hidrolisis enzimatis. Yang kedua, khamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses fermentasi, selain alkohol, juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Asam pirufat adalah produk antara yang terbentuk pada hidrolisis gula menjadi etanol dan dapat diubah menjadi etanol atau asam laktat. Pada fermentasi lebih lanjut, alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acetobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik antara lain asam asetat, asam suksina, dan asam malat. Perubahan asam pirufat menjadi asam laktat dikatalisis oleh bakteri Pediococcus pentaceus. Tahapan keempat, melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Proses fermentasi tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga menyebabkan perubahan tekstur, cita rasa, dan aroma bahan pangan yang membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, dan bergizi. Kualitas tape sangat tergantung pada kondisi lingkungan, yaitu suhu dan kondisi anaerob, jenis bahan yang digunakan, dan lama fermentasi. Selanjutnya adalah proses pembuatan tape. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada panci kukus, pisau, plastik, kompor penyaring, piring, ember, kain lap, sendok, dan garpu. Untuk bahan yang digunakan antara lain ada singkong, ragi tape, daun pisang sebagai alas. Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, go say it to the. 아침이 너무 멀어서 say it to the. 훌쩍 커버렸어, 함께한 기억처럼. 널 보는 내 마음은 어느새 여름 지나가를 기다렸지 all this time. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 웃었지만 do you think about me now? Yeah, all the time, yeah, all the time. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 싶어. 따따따따 울린 심장. I got nothing to lose. Analisa hasil fermentasi tape. Berikut, tabel yang menunjukkan jumlah produk, lama waktu yang digunakan, dan kualitas produk dari fermentasi tape. Pada 24 jam pertama, warna yang dihasilkan tape masih berwarna putih, dengan rasa yang agak manis dan agak asam, dan aroma khas tape mulai tajam aromanya, dengan tekstur yang masih agak lunak dan pH 4. Kemudian, 24 jam selanjutnya, warna tape berubah menjadi krem dengan rasa yang sedikit manis dan sedikit asam, beraroma khas tape lebih tajam aromanya dengan tekstur lunak dengan pH 5. Lalu, 24 jam setelahnya, warna yang dihasilkan tape krem dengan rasa manis dan sedikit asam, beraroma khas tape sangat tajam aromanya, tekstur sangat lunak dengan pH 5.
Kemudian ada oksigen. Derajat abiosis adalah merupakan faktor utama dalam pengendalian fermentasi. Bila tersedia O2 dalam jumlah besar, maka produksi sel hamil dipacu. Bila produksi alkohol yang dihendaki, maka diperlukan suatu penyediaan O2 yang sangat terbatas. Produk akhir dari suatu fermentasi sebagian dapat dikendalikan dengan tegangan O2 substrat apabila faktor lainnya optimum. Yang terakhir ada faktor substrat. Proses fermentasi mikroba memerlukan substrat yang mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhannya. Fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan pangan yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba atau telah ada dalam bahan pangan itu sendiri. Pertumbuhan mikroba pada media tumbuhnya ditandai dengan peningkatan jumlah massa sel. Ada pula faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama ada pH. Mikroba tertentu dapat tumbuh pada kisaran pH yang sesuai untuk pertumbuhannya. Yang kedua, suhu. Suhu yang digunakan dalam fermentasi akan mempengaruhi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Misalnya, suhu optimal pada proses fermentasi yaitu 35 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius.